Baik, terima kasih pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan yang membahas mengenai penyerangan Ustadz di baru-baru ini. Dan masih juga bersama saya Rizky Nurul Ilmi dan ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmad yang masih bersama kita, masih juga akan mengulas kembali. Tadi juga kita sudah sampaikan mengenai ada apa nih di balik penyerangan seorang ustadz oleh oknum atau orang yang tidak bertanggung jawab. Prof, boleh kembali diulas sebetulnya nih yang seharusnya masyarakat atau pemerintah lakukan gitu lebih cepat. Sebetulnya maksudnya bukan untuk lebih ke penyerangan ustadz saja nih, sebaiknya pada momentum kali ini, apalagi masih dalam pandemi ini, pesan yang akan disampaikan oleh Prof. Dadang dari pandangan Persyarikatan Muhammadiyah seperti apa? Ya, saya kira secara umum ya, jadi musuh-musuh pemuka tokoh agama sejak dulu, sejak zaman para nabi. Itu dalam surat An-Nisa juga disebutkan, wa kuprihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya wa qalhim qulubuna gulb, kata Allah. Memang pekerjaan orang-orang kafir itu adalah mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh para nabi, dan juga omongannya adalah omongan yang menyakitkan. Oleh karena itu ya tidak aneh sejak dulu juga. Yuriduna ayutfi'u nurallah biafwahihim. Banyak orang yang mempunyai niat untuk memadamkan agama Allah, ya. Wa yaballahu an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Tapi Allah justru menaikkan sinarnya itu walaupun orang-orang kafir membencinya, sama membenci. Saya kira ini bagian dari rekayasa ketidaksukaan pada tokoh agama, ya. Baik dari manapun juga, kelompok manapun juga, apakah itu yang berbeda agama karena persaingan, atau orang yang tidak beragama karena melihat agama secara keseluruhan itu dianggapnya mengganggu mereka, atau dari orang-orang yang punya kepentingan politik, atau orang-orang yang punya kepentingan ekonomi sekalipun juga. Oleh karena itu, ini juga menurut saya sangat mengkhawatirkan, ya. Tetapi kita sebagai seorang muslim atau pemuka agama tidak boleh surut, ya. Itu jangankan hanya seperti itu, lebih berat lagi zaman dulu itu kan para pemuka agama sampai dihukum, disiksa oleh para penguasa itu. Ada yang dipatahkan kakinya, patahkan tangannya. Al-Halaji itu juga dulu disiksanya luar biasa. Perbedaan pandangan dengan penguasa itu menyebabkan penguasa itu sangat jelas. Ini bagian-bagian dari kependeritaan. Oleh karena itu bagi seorang tenaga daeng itu wasbiru, jadi harus bersabar betul. Terus dia diperkuat kesabarannya itu, lebih diperkuat. Warobi itu waspada. Saya kira ini bagian dari dari perintah Allah kita ini untuk sabar, meningkatkan kesabaran, berkewaspadaan, dan juga mempersiapkan diri gitu. Saya kira tidak apa-apa kita untuk siap-siap, jangan sampai lengah, ya, didahului oleh mereka, umpama seperti itu. Baik, Prof. Tetapi bagaimanapun, saya ingin mengembalikan kepada pemerintah dalam segi penegak hukum. Coba ini cepat ditangani secara transparan, baik, adil, kemukakan ini apakah fenomena sporadis individual atau memang ada otak desainernya di depan, di belakangnya itu. Ada man behind the gun-nya itu. Saya kira itu, Neng, ya. Sebelum saya menghimbau kepada
masyarakat, kepada kaum muslimin dan kepada warga Muhammadiyah. Baik Prof, mungkin dari kejadian-kejadian penyerangan Ustadz ini ataupun kejelekan lainnya, barangkali sebetulnya kita ini bangsa Indonesia, khususnya umat Islam dan kepada khususnya lebih ke agama Islam lah gitu. Sebetulnya ini menjadi tantangan kita ya Prof, bagaimana menyatukan kebersamaan, menyatukan tali silaturahmi gitu untuk menjunjung tinggi kemanusiaan, yang seharusnya juga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini gitu ya Prof. Barangkali ada pesan yang akan disampaikan kembali Prof mengenai kekerasan atau penyerangan Ustadz ini. Iya Neng, jadi begini para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya ingin memberikan himbauan kepada semua, termasuk pada saya sendiri, bahwa kita ini di dunia ini ada yang like, ada yang dislike, ada yang senang, ada tidak senang. Oleh karena itu ketika menghadapi orang-orang senang ya kita tidak begitu problem, bagi menghadapi orang yang tidak senang, bahkan tidak senang itu diekspresikan dalam bentuk kekerasan. Saya kira ini perlu diwaspadai oleh kita semua ya. Yang kedua, teruslah kita ini menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada seluruh tokoh-tokoh agama apapun ya, terutama tokoh-tokoh agama Islam, juga kepada masyarakat luas, tolong juga ikut membantu menjaga ya, melihat para tokoh-tokoh agama ini jangan sampai mereka menjadi korban ketidaksukaan, kebencian, kedengkian dari orang-orang yang memang ingin memberikan atau melaksanakan ketidaksukaannya itu. Dan kepada warga perserikatan, kita dalam suasana seperti pandemi ini terus kita melakukan kebaikan-kebaikan ya. Jangan terhalang oleh isu, terhalang oleh kejadian, kita abaikan sajalah, tetapi tetap waspada untuk supaya kita tidak kecolongan, tapi abaikan dan jangan menghalangi kita, jangan sampai memberhentikan perjuangan kita amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah akan tetap jalan walaupun dalam keadaan apapun. Kita mempergunakan kesempitan, kesusahan itu untuk beramal. Walaupun dalam pandemi ini tetap kita melakukan kegiatan membantu orang, yunfikuna fis sarai wa dara, kita berimpak di jalan Allah pada waktu susah maupun waktu senang. Jadi itulah Muhammadiyah, menggunakan kesempatan apapun untuk beramal soleh, untuk melakukan perbaikan, islah, mau melakukan semacam pertolongan pada siapapun juga, supaya kita tetap menjadi organisasi penolong kesengsaraan umum ya, sebagai bagian dari kita dan bagian dari pelaksanaan implementasi dari teologi Al-Ma'un. Al-Ma'un itu kan menolong orang. Saya kira itu Neng ya, apa yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik Prof Dadak Ahmad, terima kasih atas penjelasan dan pemaparannya. Tadi ada pesan, jangan lupa Muhammadiyah itu untuk mengamalkan amal ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebaikan-kebaikan, bertolong-tolong dalam kebaikan. Baik, terima kasih sekali lagi Prof Dadak Ahmad, semoga sehat selalu. Terima kasih pada kesempatan kali ini masih bergabung, masih sehat. Insya Allah di segmen atau di episode selanjutnya kita masih bisa bertemu kembali dengan tema-tema menarik lainnya. Baik, itu saja pemirsa yang bisa kami informasikan, yang bisa kami diskusikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap gunakan protokol dimanapun Anda berada untuk kesehatan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.